Memberi pelajaran pada Tama itu mudah. Kedua orang itu dengan cepat mendatangi Tama. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan dan hendak meraih Tama dan menyeretnya keluar. Tanpa diduga, Tama tiba-tiba menjadi marah dan mengambil tindakan meraih lengan kedua orang yang terulur. Ekspresi keduanya terkejut. Tidak ada yang melihat bagaimana Tama bergerak, tapi tangan mereka memang ditangkap oleh Tama. Tepat ketika mereka berdua terkejut, Tama tiba-tiba memutar tangannya ke dalam, memutar lengan mereka secara instan dan mengubah bentuknya. Terdengar bunyi berderak seperti petasan. Keduanya langsung terbalik di tempat karena torsi besar di lengan mereka. Setelah memutar dan memutar, kepala mereka langsung saling bertabrakan, dan mereka langsung memar dan berdarah. Hal terburuk saat ini adalah lengan mereka telah hancur berkeping-keping. Saat mereka berdua duduk di lantai dan meratap, semua orang benar-benar ketakutan oleh Tama. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Tama bisa dengan mudah melemparkan dua pria berotot dengan berat lebih dari 200 kg ke udara. Kekuatan semacam ini tidak dapat dicapai bahkan oleh orang kuat sekalipun. Stephen juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dua orang paling cakap di sekitarnya akan menjadi tidak berguna dalam sekejap. Dia telah menjadi anggota geng selama bertahun-tahun dan telah melihat segala macam cedera. Lengan kedua anteknya yang patah telah rusak. Itu terbalik lebih dari sekali. Dengan tingkat tragedi seperti ini, bahkan dengan pengobatan dan pemulihan yang habis-habisan, mereka tidak akan mampu memegang telepon seluler di masa depan. Ini pada dasarnya sama dengan kehilangan lengan. Kekuatan semacam ini sungguh sulit dipercaya. Stephen, yang sedikit gugup, tanpa sadar bertanya pada Tama. "Kamu siapa? Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak peduli seberapa bagusnya kamu dalam bertarung, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan 30 atau 50 dari kami kan?" Tama tersenyum dan memandang Stephen dan berkata dengan serius, "Kamu masih kecil dan melupakan banyak hal. Aku paman Vickymu, apa kamu sudah melupakanku?" Stephen tidak menyangka Tama akan menyebut dirinya anak kecil ketika dia membuka mulut. Melihat bahwa dia tidak lebih tua darinya, dia tiba-tiba menjadi marah dan berteriak pada anak buahnya di sekitarnya. "Bunuh dia untukku." Meskipun para anak buahnya gugup, mereka punya senjata di tangan. Dan dengan jumlah orang yang banyak, mereka menganggap peluang mereka untuk menang itu bagus. Jadi ekspresinya berubah dingin, dan dia berbalik untuk menyerang Tama. Kali ini, Tama membuat isyarat menghalangi dan berkata kepada Stephen dengan wajah serius, "Apa kamu lupa, nak? Ayahmu dan aku telah berteman selama bertahun-tahun, dan kami selalu memanggilnya kakak, karena ayahmu dan aku adalah saudara. Kalau begitu, bukankah kamu perlu memanggilku paman saja?" Saat dia berbicara, energi spiritual Tama diam-diam memasuki otak Stephen. Stephen tertegun sejenak, lalu memandang Tama, dan berkata dengan semangat, "Apa? Paman Vicky, itu benar-benar kamu, Paman Vicky?" Dua perkataan Paman Vicky ini mengejutkan semua orang di tempat itu. Semua orang mengira Tama sedang mencari kematian karena dia tidak memiliki penglihatan. Dan dia bahkan membual bahwa dia adalah Paman Stephen. Bukankah ini hanya karena dia bosan hidup? Namun tidak ada yang menyangka Stephen akan mengakuinya. Saat ini, Stephen dengan bersemangat melangkah maju, memegang tangan kanan Tama dengan kedua tangan dan berkata dengan penuh semangat, "Paman Vicky, kenapa kamu ada di sini?" Semua orang di sekitarnya ternganga, dan Gustavo juga tercengang. Tapi Tama berkata dengan tenang, "Penjara ini tidak dijalankan oleh keluargamu. Jika kamu bisa datang, tidak bisakah aku datang? Kamu boleh melakukan kesalahan, tapi pamanmu tidak boleh melakukan kesalahan." Stephen saat ini berkata dengan penuh hormat, Ya, Paman Vicky, kau benar." Tama memutar matanya ke arahnya,
lalu menunjuk ke arah Gustavo dan berkata, "Hari ini paman ingin sesuatu darimu, kau tidak boleh menyentuh orang ini." Stefan berkata tanpa ragu-ragu, "Oke. Karena paman Vicky yang meminta, aku pasti tidak akan mengganggunya lagi." Setelah itu, dia menatap Gustavo dengan ekspresi serius di wajahnya dan berkata, "Gustavo, kamu sangat beruntung hari ini. Jika paman Vicky tidak keluar untuk berbicara mewakilimu, aku akan meminta anak buahku untuk melenyapkanmu." Gustavo tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi setelah mendengar perkataan Stefan, dia tidak bisa menahan perasaan bencana di hatinya. Dia merasa bersyukur, dan ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia hampir secara diam-diam dirampok nyawanya oleh putranya, air mata keluar dari matanya tak terkendali. Tama datang ke Gustavo saat ini, menamparkan bagian belakang kepalanya, dan berkata dengan dingin, "Kenapa kamu menangis?" Gustavo tidak menyangka Tama akan benar-benar mengangkat tangannya, memukulnya. Reaksi pertama di hatinya adalah menjadi marah. Tapi ketika dia mengira pria di depannya membantunya menghentikan Stefan, dia hanya bisa menahan amarahnya dan berpura-pura bersyukur. "Tuan, terima kasih telah menyelamatkan saya pasti akan membalasnya." "Membalasku?" Tama berkata dengan nada menghina, "Lihat seperti apa dirimu sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membalas budiku? Meskipun keponakanku untuk sementara akan mengampuni nyawamu. Tapi menurutmu apalagi yang bisa kamu dapatkan sekarang? Apa kamu memerlukan sesuatu untuk disingkirkan? Seluruh keluargamu sekarang dikelola oleh putramu. Tapi anakmu ini menginginkan nyawamu. Pernahkah kamu berpikir jika keponakanku tidak membunuhmu hari ini? Akankah putramu menemukan orang lain yang datang besok untuk membunuhmu?" Gustavo terdiam sesaat. Pada saat inilah dia akhirnya menemukan satu hal. Karena putranya bermaksud membunuhnya dan mengambil kendali penuh atas seluruh kelompok kriminal, maka semua yang dia lakukan di penjara Brooklyn sebelumnya hanyalah kemakmuran palsu. Pada saat itu, dia takut dukungannya di penjara ini akan semakin berkurang. Terlebih lagi, orang mengatakan bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Karena putranya meminta Stefan untuk menyerangnya hari ini. Selama dia belum mati, dia tidak akan pernah menyerah pada ide ini. Dan pasti akan terus memikirkan cara untuk membunuhnya. Yang lebih membuat frustrasi adalah dia tidak bisa pergi ke keluarga Rothschild untuk meminta bantuan. Keluarga Rothschild memberinya keistimewaan karena mereka tidak tahu bahwa dia telah ditinggalkan oleh putranya dan menganggap mereka masih berharga. Jika itu benar-benar terjadi, maka dia akan kehilangan semua nilainya bagi mereka. Oleh karena itu, jika dia tidak dapat menemukan dukungan yang kuat, dia pasti akan mati di penjara ini tidak lama lagi. Saat ini, Tama adalah penyelamat hidupnya. Jadi, dia segera memohon pada Tama, "Tuan, tolong tunjukkan saya jalan yang jelas. Selama saya bisa selamat dari bencana di depan saya bersedia membayar $100 juta sebagai hadiah." Tama berkata dengan nada menghina, "Fakta bahwa kamu bisa menyelamatkan hidupmu sekarang adalah berkat diriku. Untuk makan selanjutnya, apalagi minum anggur merah dan makan steak, masih belum diketahui apa kamu akan bertahan sampai saat itu. Bahkan sekarang, kamu masih bermimpi untuk mendapatkan kembali keluargamu. Jangan lupa, kamu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan kamu tidak akan pernah bisa keluar seumur hidup ini." Gustavo bertanya tanpa daya, "Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Tama berkata dengan tenang, "Ikuti aku. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Pergilah dan beritahu penjaga penjara mulai hari ini. Kamu akan pindah ke selku untuk tinggal bersamaku. Aku akan melindungi keselamatanmu." Gustavo tidak tahu kenapa Tama masih mau membantunya meski dia tahu tidak ada harapan untuk kesembuhannya. Setelah memikirkannya, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri,
Mungkinkah orang ini seorang pecinta sesama jenis? Pasti begitu. Kalau tidak, mengapa dia membantuku dan mengapa dia bersedia melindungiku? Dia juga memintaku pindah ke selnya untuk tinggal bersamanya. Tapi apa yang dia sukai dariku? Lagi pula, aku sudah tua. Saat ini, Tama melihat Gustavo tidak berbicara lama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.